Sejak malam pertemuannya dengan Santi, Vina tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara lirih itu lagi. Kalau kau bukan mulut, kau akan bernasib sama seperti dia. Suara ancaman itu terus menggema, bercampur dengan wajah Elina yang pucat membiru di bawah akar pohon hutan. Vina tahu ia harus mengambil keputusan. Menyimpan rahasia berarti membiarkan orang yang tidak bersalah, yaitu Pak Lurah Sudarmo, terpenjara oleh tuduhan yang salah. Tapi membuka suara berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Di balai desa, Pak Lurah kini resmi ditahan sementara. Tangannya diborgol, namun ia tetap berdiri tegak. Warga berteriak-teriak menyebutnya munafik, binatang, pembunuh. Vina yang ikut hadir hanya bisa menggigit bibir, menahan emosi. Bapak itu bukan pembunuhnya, Bisiknya sendiri. Polisi menoleh. Apa kau bilang sesuatu? Vina menggeleng cepat. Tidak Pak. Malam itu, Vina memberanikan diri menemui Rian, temannya yang paling ia percaya. Ia menyerahkan kertas pengakuan samar yang ditemukan di pondok hutan. Rian membaca dengan dahi berkerut. Vina, kalau ini benar ditulis Santi, berarti kasus ini jauh lebih rumit. Kau sadar kan? Kalau kita buka ini, nyawa kita bisa melayang. Aku sadar, Jawab Vina tegas. tapi aku tidak mau hidup dengan rasa bersalah. Elina pantas mendapatkan keadilan. Rian menghela nafas berat. Baik, tapi kita harus hati-hati. Santi, dia bukan sekedar kakak iri hati. Dari cara menderita, dia bisa melakukan apa saja. Keesokan paginya, kabar menghebohkan menyebar. Ayah Elina ditemukan pingsan di rumahnya dengan bekas luka gores di lengan. Banyak warga mengira ia mencoba bunuh diri karena tak kuat menanggung malu. Tapi Vina punya firasat lain. Ia bergegas ke rumah itu, dan benar saja, lantai kayu dekat dapur penuh bercak tanah basah, mirip jejak sepatu. Jejak itu menuju pintu belakang. Ini bukan bunuh diri, gumam Vina. Seseorang mencoba menghilangkan saksi. Ia teringat percakapannya dengan ayah Elina tempo hari. Waktu itu, ayahnya hampir saja mengatakan sesuatu sebelum suara pecahan piring terdengar. Seperti ada rahasia yang ia simpan, tapi belum sempat diungkap. Kini, ayahnya terbaring lemah di ranjang, tak sadarkan diri. Malam itu, Vina kembali ke penginapan. Ia menulis semua yang ia temukan dalam buku catatan, mulai dari sidik jari Pak Lurah, kecurigaan pada huruf S, pengakuan Santi, sampai percobaan pembunuhan pada ayah Elina. Tapi saat ia menutup buku itu, ia sadar satu hal yang menggetarkan.
Santi selalu tahu gerak-geriknya. Setiap kali ia mendekati kebenaran, selalu ada tanda kehadiran Santi. Jejak kaki, suara bisikan, bahkan tatapan dari balik pohon. Seakan Santi membiarkannya hidup hanya untuk melihat sampai di mana keberaniannya. Hujan deras turun. Malam itu, Vina hendak menutup jendela penginapan ketika ia terkejut melihat sesuatu di kaca yang berembun. Ada tulisan samar, seperti digores dengan jari. Berhenti. Vina mundur. Tubuhnya gemetar. Ia segera menoleh keluar jendela, tapi jalanan kosong. Hanya hujan yang jatuh deras. Namun, ia tahu Santi ada di luar sana mengawasinya.